Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Fahmi, NPM 191531310406, ingin mempresentasikan pelanggaran etika bisnis pada PLN. Latar belakang masalah. PT Perusahaan Listrik Negara atau Persero adalah perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang pengadaan listrik nasional. Hingga saat ini, PT PLN masih merupakan satu-satunya perusahaan listrik sekaligus pendistribusinya. Dalam hal ini, PT PLN sudah seharusnya dapat memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat dan mendistribusikannya secara merata. Usaha PT PLN termasuk ke dalam jenis monopoli murni. Hal ini ditunjukkan karena PT PLN merupakan penjual atau produsen tunggal, produk yang unik dan tanpa bank pengganti yang dekat, serta kemampuannya untuk menerapkan harga berapapun yang mereka hendaki. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa sumber daya alam dikuasai negara dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sehingga dapat disimpulkan bahwa monopoli pengaturan penyelenggaraan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya ada pada negara. Pasal 33 mengamatkan bahwa perekonomian Indonesia akan ditopang oleh 3 pemain, yaitu koperasi, BUMN, badan usaha milik negara atau daerah, dan swasta yang akan mewujudkan demokrasi yang bercirikan mekanisme pasar, serta intervensi pemerintah, serta pengakuan terhadap hak milik perseorangan, penafsiran dari kalimat atau dikuasai oleh negara dalam ayat 2 dan 3 tidak selalu dalam bentuk pemilikan, tetapi utamanya dalam bentuk kemampuan untuk melakukan kontrol dan pengaturan serta memberikan pengaruh agar perusahaan dapat berpegang pada ajas kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Contoh kasus monopoli yang dilakukan oleh PT PLN adalah: 1. Fungsi PT PLN sebagai pembangkit, distribusi, dan transmisi listrik mulai dipecah. Swasta diizinkan berpartisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik. Sementara itu, distribusi dan transmisi tetap ditangani PT PLN. Saat ini telah ada 27 independent power producer di Indonesia. Mereka termasuk Siemens, General Electric, Enron, Mitsubishi, Californian Energy, Edison, Mission Energy, Mitsui, dan CO, Black dan Fit International, Duke Energy, Hopewell Holding, dan masih banyak lagi. Tetapi penentuan harga listrik yang harus dibayar masyarakat tetap ditentukan oleh PT PLN sendiri. 2. Krisis listrik memuncak saat PT Perusahaan Listrik Negara atau PT PLN memberlakukan pemadaman listrik secara bergiliran di berbagai wilayah termasuk Jakarta dan sekitarnya. Selama periode 11 sampai 25 Juli 2008, hal ini diperparah oleh pengalihan jam operasional kerja industri ke hari Sabtu dan Minggu sekali sebulan. Semua industri di Jawa Bali wajib menaati dan sanksi bakal dikenakan bagi industri yang membandel. Dengan alasan klasik, PLN berdalih pemadaman dilakukan akibat defisit daya listrik yang sangat parah karena adanya gangguan pasokan batu bara pembangkit utama di sistem kelistrikan Jawa Bali, yaitu pembangkitan yang Tanjung Jati, Paiton unit 1 dan 2, serta Cilacap. Namun, di saat yang bersamaan terjadi juga permasalahan serupa untuk pembangkit berbahan bakar minyak atau BBM PLTGU Muara Tawar dan PLTGU Muara Karang, dikarenakan PT PLN memonopoli kelistrikan nasional. Kebutuhan listrik masyarakat sangat bergantung pada PLN, tetapi mereka sendiri tidak mampu secara merata dan adil memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya daerah-daerah yang kebutuhan listrik belum terpenuhi dan juga sering terjadi pemadaman listrik secara sepihak, sebagaimana contohnya di atas. Kejadian ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat dan investor menjadi enggan untuk berinvestasi. B. Analisis permasalahan. Jika dilihat dari teori etika deontologi,
Dalam kasus ini, PT Perusahaan Listrik Negara atau Persero sesungguhnya mempunyai tujuan yang baik, yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. Akan tidak diikuti dengan perbuatan atau tindakan yang baik, karena PT PLN belum mampu memenuhi kebutuhan listrik secara adil dan merata. Jadi menurut teori etika deontologi, tidak etis dalam kegiatan usahanya. Jika dilihat dari teori etika teleologi, dalam kasus ini monopoli di PT PLN terbentuk secara tidak langsung dipengaruhi oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana pengaturan penyelenggaraan, penggunaan, persediaan dan penggunaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya ada pada negara untuk kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Pada PT PLN dinilai etis bila ditinjau dari teori etika teologi. Jika ditinjau dari teori utilitarianisme, tindakan PT PLN bila ditinjau dari teori etika utilitarianisme dinilai tidak etis karena mereka melakukan monopoli sehingga kebutuhan masyarakat akan listrik sangat bergantung pada PT PLN. Dari wacana di atas dapat disimpulkan bahwa PT Perusahaan Listrik Negara atau Persero telah melakukan tindakan monopoli yang menyebabkan kerugian pada masyarakat. Tindakan PT PLN ini telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. C. Penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah yang dilakukan PT PLN dalam kasus tersebut, ia juga mendorong DPR untuk merevisi Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut untuk ketentuan monopoli yang dikecualikan atau diperbolehkan bagi badan usaha milik negara BUMN. Sebab dalam pasal 5051 BLI tersebut, BUMN juga bisa melakukan monopoli atau pengusahaan atas produksi barang dan jasa yang berkaitan dengan hajat hidup orang lebih banyak. Hanya saja, sejak aturan ini diundangkan sampai saat ini tidak pernah ada penjelasan lebih lanjut mengenai teknis pengaturan ini. Misalnya, perusahaan disebut melakukan monopoli jika menguasai lebih dari 50% pangsa pasar. Padahal dengan ekosistem digital yang saat ini berkembang, tak perlu memiliki 50% pangsa pasar untuk dapat mengeksploitasi konsumen. Undang-undang yang dilanggar. Dalam kasus ini, monopoli di PLN terbentuk secara tidak langsung dipengaruhi oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana pengaturan penyelenggaraan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya ada pada negara untuk kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemampuan rakyat. 2. Tindakan PT PLN ini melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan bersaingnya usaha tidak sehat. Kesimpulannya, berdasarkan analisis kesimpulan bahwa PT PLN Persero merupakan badan usaha milik negara berbentuk perusahaan perseroan yang sama artinya sebagai suatu perusahaan. Berdasarkan makna pendirian suatu perusahaan, maka PT PLN Persero haruslah bertujuan untuk mendapatkan suatu profit sebagai suatu perusahaan yang sehat. Lain sisi, PT PLN Persero sebagai salah satu badan usaha milik negara mendapatkan penugasan khusus sesuai pasal 66 Undang-Undang BUMN, yaitu untuk melaksanakan fungsi kemanfaatan umum sebagai public service obligation atau PSO dalam menjamin ketersediaan pasokan tenaga listrik yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Penugasan khusus yang diberikan pemerintah tersebut dengan memberikan kompensasi atas biaya yang dikeluarkan oleh PT PLN. PT PLN Persero fungsi yang masuk margin diharapkan. Margin inilah yang merupakan keuntungan yang diperoleh PT PLN Persero. Memberikan penugasan khusus pada PLN Persero mendukung pelaksanaan tujuan pembangunan ketenagalistrikan dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Ketenagalistrikan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, alinea keempat, yang dijabarkan secara rinci dalam pasal 33 yang menjadi dasar dibentuknya badan usaha milik negara. Sehingga melalui penugasan khusus tujuan PT PLN Persero sebagai BUMN berbentuk perusahaan perseroan selaras dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Ketenagalistrikan yang dijalankan oleh PT PLN Persero. Sarannya, BUMN harus kembali melihat maksud dan tujuan awal dibentuknya BUMN, yaitu mengacu pada dasar konstitusi, khususnya pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945,
Listrik merupakan hasil dari pemanfaatan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dan dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. PT PLN Persero merupakan BUMN yang menyediakan kebutuhan listrik tersebut dan fungsi pelayanan umum atau Public Service Obligation dilakukan oleh PT PLN Persero. Tetapi tetaplah ideal. PT PLN Persero melakukan tujuan untuk mengejar keuntungan sebagaimana secara hukum ditegaskan pasal 1 angka 2 Undang-Undang BUMN. Keuntungan yang diperoleh akan menambah nilai guna PT PLN Persero itu sendiri. Sehingga sebaiknya fungsi Public Service Obligation dijalankan oleh BUMN yang berbentuk perusahaan umum atau Perum. Karena Perum memang didirikan dengan tujuan utama untuk melaksanakan fungsi pelayanan kemanfaatan umum sama seperti fungsi Public Service Obligation. Saran lain yang dapat diberikan bila memang fungsi Public Service Obligation tidak dapat dilaksanakan oleh BUMN lain yang berbentuk Perum, maka ada baiknya PT PLN Persero diubah untuk menjadi Perum agar fungsi Public Service Obligation dapat benar-benar dijalankan oleh PT PLN tanpa harus menanggung tujuan lain, yaitu mengejar keuntungan, karena hal tersebutlah yang mengurangi kapasitas hukum.